Ini negara besar, ini bangsa besar, demokrasi salah satu terbesar, penduduk terbesar, kekayaan alam terbesar. Kita harus menjadi major player di kawasan Asia dan dunia, harus. Tidak boleh kita jadi penonton, tidak boleh. Saya cerita sedikit Mas Meta kalau terkait ini. Kami di Jakarta mendorong kota Jakarta aktif di dalam forum global. Dan Jakarta kemudian diperhitungkan. Jadi kami hadir di forum-forum global DKI, bukan hanya saya, tim DKI, itu bukan untuk belajar, tapi Jakarta hadir memberikan pengalamannya sebagai pelajaran bagi kota-kota besar lainnya di dunia. Dunia itu ada namanya C40, Asosiasi Kota Besar Dunia, asalnya 40 kota, penduduknya di atas 5 juta. Nah Jakarta ini kemudian menjadi leadership malah di situ. Jadi ketuanya adalah wali kota London, wakilnya gubernur Jakarta, dan gubernur Tokyo. Sehingga kita hadir bukan sebagai penonton, tapi kita hadir menjadi partisipan aktif dan mewarnai. Kualitas dari manusia Indonesia harus ditingkatkan terus-menerus. Dan kualitas itu mulainya dari mana? Mulai dari kesehatan, pendidikan. Ketika itu kita pastikan mereka bisa mendapatkan yang baik, lalu kita pastikan ada kesempatan kerja lapangan untuk berkarya yang cukup. Nah ketika sampai kepada satu adalah tentang kualitas. Dan saya istilahkan di sini Mas Meta bukan kualitas SDM ya, saya sebutnya istilah kualitas manusia. Sebagai manusia utuh, bukan semata-mata sebagai faktor produksi dalam sebuah kegiatan perekonomian. Nah, ini membutuhkan peningkatan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, dari mulai dalam kandungan sampai mereka tumbuh berkembang. Indikasi-indikasinya gampang, kita lihat statistiknya dari mulai soal ibu melahirkan, tingkat kematian itu harus serendah mungkin, kalau bisa 0. Lalu kita bicara tentang angka pertumbuhan anak dari mulai usia 0 sampai dengan usia 5 tahun, 10 tahun itu tumbuh sehat. Ini penting sekali karena efeknya di jangka panjang. Lalu yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan mendasar sekali. Satu, akses. Akses ini indikasinya sederhana. Jumlah bangku SD kelas 1 harus sama dengan jumlah bangku SMP, SMK kelas 12. Jadi kelas 1 bangkunya sama dengan kelas 12. Karena kalau jumlah bangkunya tidak sama, maka banyak orang hilang di jalan. Nah hari ini bangku kita belum sama. Jumlah bangku SD kelas 1 dengan jumlah bangku SMA, SMK kelas 12. Ini bukan salah 1-2 tahun, ini bukan. Ini adalah proses perkembangan kita. Memastikan itu ada. Yang ketiga adalah aspek kualitasnya. Terjadi peningkatan kualitas guru sehingga proses pendidikan kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ini mendasar. Lalu ketika sampai pada aspek mereka sudah sehat, terdidik, maka fase ke depannya adalah memastikan ruang berkaryanya cukup atau tersedia. Dan itu artinya pertumbuhan dunia usaha
didorong lebih besar lagi. Dan saya melihat dari pengalaman kami di Jakarta, pemerintah itu harus merangsang agar pasar membesar dan unsur-unsur masyarakat yang belum masuk di dalam pasar itu didorong untuk bisa masuk ke pasar. Lalu pemerintah mengurangi kegiatan usahanya di dalam pasar tapi biarkan private sector yang dominan. Jadi BUMN itu menjalankan peran pembangunan tapi biarkan pertumbuhan perekonomian, kegiatan perekonomian sebisa mungkin dikerjakan oleh korporasi, oleh pasar. Karena itu akan punya potensi pengembangan yang jauh lebih pesat lagi. Oke. Next, sedikit belok ke politik. Karena ini pasti ramai. Pertama adalah 2024 tentu adalah selain pertarungan ide, juga pertarungan banyak hal. Mungkin Pak Anies sendiri bisa menjelaskan ada satu label yang selalu diterakan ke Pak Anies. Meskipun saya kenal lama sekali dengan Pak Anies. Itu adalah kok Pak Anies ini tidak selaras dengan asas pluralisme misalkan begitu. Nah mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebetulnya yang ada di pemikiran Pak Anies tentang label itu. Jadi ketika ada pelabelan, saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata, tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan. Ini adalah air minum kita nih Mas Meta di sini, air minum kita. Dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang mikrofon di depan sana, bilang hati-hati ini air keras, maka saya akan bilang ini air minum, air bersih. Tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini. Jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras adalah dengan mengambilnya dan meminumnya. Ini bukan air keras, itu kira-kira. Jadi ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2016-2017, saya cuma berdoa semoga Tuhan memberikan umur panjang sehingga ketika saya bertugas di Jakarta, saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti pluralisme. Apakah Jakarta menjadi kota yang tidak menghormati kebajemukan? Apakah Jakarta diskriminatif terhadap yang minoritas? Apakah Jakarta tidak memberikan pada orang minoritas? Yang terjadi, Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini. Jadi ini yang terjadi sehingga kalau itu bisa dilihat bagaimana seluruh unsur masyarakat yang membutuhkan perhatian negara dan secara jumlah sangat sedikit justru negara hadir. Saya beri contoh, masyarakat Hindu Tamil berpuluh-puluh tahun menginginkan rumah ibadah, tidak pernah bisa dapat. Alhamdulillah sekarang mereka pertama kalinya punya rumah ibadah di Indonesia, di Jakarta. Ini pertama kali dan terbesar. Lalu saya beri contoh, masyarakat Nasrani merayakan menuju Natal. Sekarang ada Christmas Carol di jalan-jalan utama. Sebagaimana kalau malam Lebaran yang Muslim mengadakan takbiran di jalan-jalan. Dan apa yang terjadi? Ruang untuk berekspresi bagi seluruh kelompok masyarakat itu diberikan. Jadi saya ingin menjawab semua sangkaan-sangkaan itu tidak dengan kata-kata, bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Dan itu yang ditunjukkan di Jakarta. Luar biasa. Aduh, waktunya saya didesak waktu nih. Bebas, kalau dari sisi saya sih nggak ada masalah. Oh nggak masalah? Masalah. Menarik nih sampai subuh kita nih. Satu pertanyaan terakhir Mas Anies, ini lebih ke untuk internasional level. Sebetulnya kan kita tahu bahwa sekarang terjadi pertarungan luar biasa dalam strategi atau dalam geopolitik. Amerika, Eropa, China dan sebagainya. Nah menurut Mas Anies sendiri, posisi Indonesia dalam pertarungan geopolitik seperti itu sebaiknya di mana dan apa yang akan dibangun Mas Anies kalau kemudian menjadi pimpinan Indonesia 2024? Ini negara besar, ini bangsa besar. Demokrasi salah satu terbesar, penduduk terbesar, kekayaan alam terbesar. Kita harus menjadi major player di kawasan Asia dan dunia, harus. Tidak boleh kita jadi penonton, tidak boleh. Jadi mindset kita itu bukan menjadi penonton, mindset kita itu menjadi pelaku yang mewarnai. Dan kita punya potensi untuk bisa mewarnai. Indonesia itu rujukan dunia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang di sini,
Indonesia ini dalam perjalanan sejak kita merdeka itu selalu menjadi negara rujukan. Di ASEAN juga begitu. Kita adalah yang besar. Nah, untuk kita bisa memainkan peran yang makin besar di dunia internasional, maka kita sendiri harus menempatkan diri sebagai warga dunia. Ini saya sering sampaikan, Mas Meta, pada anak-anak yang sedang belajar dan juga kepada jajaran Pemprov DKI ketika saya bertugas di sana. Semua Anda, kita semua di sini adalah warga 3 dunia. 1, dunia kota Jakarta. 2, kita adalah warga nasional, warga Indonesia. Yang ketiga, warga global. Ini 3 ini. Kalau kita hanya berpikir kami adalah warga Jakarta, kami warga Indonesia, dan tidak memikirkan sebagai warga dunia, maka kita tidak terlibat urusan-urusan dunia. Jadi ada persoalan lingkungan hidup global, kita nggak peduli, karena kami hanya Indonesia. Ada soal krisis pangan dunia, kita nggak terlibat, karena kita hanya Indonesia. Ada soal kekerasan, ada soal perang, kita nggak terlibat, kenapa? Kami hanya Indonesia. Nah, mindset ini harus dimiliki oleh kita. Dan menurut saya leadership di Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai pemimpin Indonesia dan pemimpin di level dunia. Sebagai pemimpin, itu satu. Kemudian yang kedua, Indonesia di dalam kegiatan atau kiprah internasional perlu menggunakan nilai sebagai pegangan di dalam seluruh kegiatan diplomasi. Value based diplomacy. Kenapa value based diplomacy itu? Bapak sekalian, nilai itu akan membantu kita untuk mengkategorikan benar, salah, baik, buruk. Tapi kalau kita tidak memegang nilai, maka di dalam diplomasi internasional hampir semua kebijakannya arahnya transaksional. What's in it for me? Akan transaksional. Kalau transaksional, kita nanti tidak akan bisa, sulit sekali mengambil sikap. Saya beri contoh, kalau ada sebuah negara A menyerang negara B, contoh nih, lalu negara A itu teman kita, apa baiknya sikap kita? Kalau kita value based, kita akan bisa bilang, you are my friend, but you know what you're doing is wrong. Please don't do it. Okay? Tapi kalau kita tidak punya nilai itu, maka apa yang terjadi? Because you are my friend, I let you do it. Transaksional kita. Nah, kita sudah saatnya menomorsatukan lagi itu, nilai itu. Sehingga kita berani bersikap. Bila ada negara-negara yang melakukan kerjasama, yang di situ memberikan dampak pada lingkungan yang buruk, kita akan bisa bicara. Jadi kami melihat ke depan Indonesia harus mainkan peran dan Indonesia harus menggunakan nilai sebagai salah satu atau pegangan utama dalam kebijakan. Dan saya cerita sedikit Mas Meta kalau terkait ini. Kami di Jakarta mendorong kota Jakarta aktif di dalam forum global. Dan Jakarta kemudian diperhitungkan. Jadi kami hadir di forum-forum global DKI, bukan hanya saya, tim DKI, itu bukan untuk belajar, tapi Jakarta hadir memberikan pengalamannya sebagai pelajaran bagi kota-kota besar lainnya di dunia. Jadi di dunia itu ada namanya C40, Asosiasi Kota Besar Dunia, asalnya 40 kota, penduduknya di atas 5 juta. Nah Jakarta ini kemudian menjadi leadership malah di situ. Jadi ketuanya adalah wali kota London, wakilnya gubernur Jakarta, dan gubernur Tokyo. Sehingga kita hadir bukan sebagai penonton, tapi kita hadir menjadi partisipan aktif dan mewarnai. Kami berharap Indonesia ke depan berada di gelanggang dunia, bukan sebagai penonton, tapi kita hadir sebagai yang mewarnai arah perkembangan global di masa depan. Luar biasa Pak Anies. Terima kasih atas jawaban-jawaban dan perspektif yang diberikan. Tentu masih banyak yang ingin saya tanyakan. Floor juga tentu ingin banyak bertanya, cuma karena waktu kita tidak bisa lebih panjang lagi. Di sini sudah hadir Pak Tony Menas. Terima kasih sekali, yang akan membagi insight-nya beliau adalah seorang CEO yang luar biasa. Malang melintang, kita ingin juga mendengarkan dari Pak Tony Menas. Untuk itu saya sampaikan hanya sampai di sini Pak Anies. Mudah-mudahan di lain waktu bisa berbagi ide kembali dan kita berikan big applause untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih Pak Anies. Terima kasih banyak Bapak Anies Baswedan atas waktu yang telah diberikan. Mohon kesediaan untuk tetap berada di atas panggung Pak.
karena kami akan memberikan apresiasi yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Meta Dharma Saputra selaku CEO and Co-founder Kata Data. Sekali lagi hadirin, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022 Bapak Anies Rashid Baswedan. Baik, sebuah panel diskusi yang sangat menarik sekali dan tentunya mengundang ide baru bagi kita semuanya, terkhusus menjelang pemilu Presiden tahun 2024 yang akan datang.